Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami membahas bab 4 pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu ada makna pernikahan dalam Islam. Yang kedua hukum nikah. Yang ketiga tujuan nikah. Yang keempat rukun nikah dan syarat-syaratnya. Yang kelima mahram. Yang keenam wali nikah. Yang ketujuh kewajiban dan hak suami istri. Yang kedelapan hikmah pernikahan. Ke-9 talak. 10 idah. Dan yang ke-11 rujuk. Yang pertama makna pernikahan dalam Islam. Berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Yang kedua ada hukum nikah. Beberapa penjelasan mengenai hukum nikah. Yang pertama ada jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua ada wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Yang ketiga ada sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah. Yang keempat makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggung jawabnya. Yang kelima ada haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan. Tujuan nikah. Tujuan secara umum pernikahan adalah untuk memenuhi hasrat manusia pria terhadap wanita, sebaliknya dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Pengertian hitbah atau peminangan adalah menyampaikan maksud atau meminta dari seseorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si peminang maupun orang lain yang mewakilinya. Larangan-larangan bukan muhrim. Yang haram dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah, talak ruji, dan wanita yang sudah bertunangan. Yang kedua, yang haram dipinang dengan cara terus terang, tetapi dengan cara sindiran, adalah wanita yang berada dalam iddah menunggu wafat dan wanita yang dalam iddah talak bayin atau talak 3. Yang keempat, rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun syarat nikah. Rukun nikah dan syarat nikah. Rukun nikah bagi calon suami ada 4. Yang pertama, beragama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak sedang ihram haji. Rukun nikah bagi calon istri ada 6. Yang pertama, beragama Islam. 2. Tidak terpaksa. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak bersuami. 5. Tidak sedang dalam masa iddah. 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun nikah adanya wali ada 4. Yang pertama, mu'alaf atau Islam, dewasa, sehat, akal. 2. Laki-laki merdeka. 3. Adil. 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh.
Rukun adanya 2 orang saksi. Ada 4. Yang pertama, Islam, dewasa, sehat, akalnya tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Selanjutnya, rukun nikah bagi adanya ijab dan qabul. Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. Selanjutnya yang kelima yaitu mahram. Pengertian mahram menurut bahasa yaitu yang diharamkan. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4 macam, yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua yaitu wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. Yang ketiga yaitu wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Keenam, wali nikah. Wali nikah dalam suatu pernikahan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua, wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama akan mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. 7. Kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, 2. Menggauli istri secara makruf, 3. Memimpin keluarga, 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari. Kewajiban istri yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. 4. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama. 5. Bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Hak suami atas istri. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, mendapatkan pelayanan dari istrinya, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Hak istri atas suami adalah mendapat mahar dari suaminya, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya, mendapat nafkah pakaian dan tempat tinggal dari suaminya, mendapatkan perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari 1 istri, dan yang terakhir, mendapat bimbingan dari suaminya agar selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan ada 5, yaitu pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai model kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. 9. Talak.
Pengertian hukum talak adalah, menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Hal dipenuhi dalam talak ialah: 1. Yang menjatuhkan talak adalah suami. Yang dijatuhkan talak adalah istri. Ada dua macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara syahri atau tegas maupun dengan cara kinayah atau sindiran. 10. Idah. Pengertian idah adalah, secara bahasa, idah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, idah ialah masa menunggu bagi seseorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Lamanya masa idah. Wanita yang sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan anaknya. 2. Wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa idahnya selama 3 bulan. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Hak perempuan dalam masa idah ialah: 1. Perempuan yang taat dalam idah raj'iyah atau dalam rujuk berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu, wanita durhaka tidak berhak menerima apa-apa. 2. Wanita dalam idah bain atau idah talak 3 atau khuluk hanya berhak atas tempat tinggal saja. 3. Wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. 11. Rujuk. Pengertian rujuk adalah, rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa idah. Hukum rujuk. Hukum rujuk. 1. Asal hukum rujuk adalah mubah. 2. Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. 3. Makruh bila ditemui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. 4. Sunat bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa idah istri. Rukun rujuk. Rukun rujuk ialah: 1. Istri dengan syarat pernah digauli talaknya talak raj'i dan masih dalam masa idah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Syikhat atau lafal rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.